Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara edukasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga para pemirsa dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya senantiasa bisa memanfaatkan kondisi kesehatan ini untuk beraktivitas dan beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, sore hari ini tentu kita akan berbincang dalam dunia pendidikan, yang pada kesempatan hari ini sudah hadir narasumber kita dari Sekolah Dasar IT MTA Mojegedang, dan sudah bersama dengan kita narasumbernya dari Kepala Sekolah SD tersebut dengan Ustadz Guri Iswanto. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semangat. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kita sering ketemu ya Ustadz ya. Saya selalu bisa menangkap raut wajah semangat dan dapatkan aura positif terus nih dari Ustadz Guri. Dan apalagi hari ini bisa hadir ke studio MTA TV untuk berbagi semangat dan pengalamannya dalam dunia pendidikan, utamanya di SD IT MTA Mojegedang, Ustadz. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kami juga mengundang Anda untuk yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui line telepon di 0271 679 3000 atau melalui WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Baik, Ustadz Guri, kita langsung saja ngobrol ya, berbincang di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita bahas lebih dalam, pengen tahu Ustadz, sebenarnya kabar dari SD IT MTA Mojegedang hari ini, ada kegiatan apa Ustadz? Ya, Alhamdulillah terkait dengan satu pekan ini memang kita masih kondusif untuk pembelajaran secara maksimal ya, masuk jam 7 dan siswa pulang sampai jam 4. Baik, masih kegiatan reguler ya Ustadz ya. Kalau beberapa sekolahan pekan-pekan kemarin kalau tidak salah ada ujian tengah semester atau ya. Kalau dari SD IT MTA Mojegedang sendiri tengah semester sudah terlaksana di awal bulan Oktober. Dan bagaimana pelaksanaannya Ustadz? Ya Alhamdulillah, yang namanya anak itu ya insya Allah sudah bisa terpacu untuk memaksimalkan, karena usia di anak-anak kami kan ini baru usia 4 tahun berjalan, sehingga di situ ya insya Allah tinggal kita pengawalan anak-anak yang giat untuk belajar dan memaksimalkan di rumah, tetap pendampingan dengan orang tuanya. Baik, berarti bisa dibilang masih banyak kelas-kelas bawah ya Ustadz ya, masih tahun keempat juga ini ya di SD IT MTA Mojegedang. Tentu anak didiknya itu masih banyak butuh pembimbingan gitu ya, pengarahan gitu ya Ustadz ya. Baik, berarti harus ada kesabaran yang lebih ini dari guru dan karyawan di SD IT MTA Mojegedang. Baik Ustadz, kalau SD IT MTA Mojegedang saat ini baru masuk tahun keempat, tentu ada para pemirsa nih yang belum kenal. Mungkin bisa dikenalkan lebih dalam profil dan mungkin alamat dari SD IT MTA Mojegedang, Ustadz. Baik, Alhamdulillah para pemirsa MTA TV yang dimuliakan Allah. Kami dari SD IT MTA Mojegedang, alhamdulillah terkait dengan keberadaan kami berada di Dusun Munggur, RT 8 RW 4, tepatnya di Kelurahan Munggur, Kecamatan Mojegedang, Kabupaten Karanganyar. Terkait dengan keberadaan kami tersebut, alhamdulillah dengan izin Allah, Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran membangun pendidikan sejak tahun 2021 kemarin, sehingga otomatis di tahun ini 2024 kita baru memasuki tahun yang keempat. Siswa kami baru kelas 4 ini berjalan. Dan terkait dengan keberadaannya juga, keberadaan SDT betul-betul menjadikan corong dakwah Majelis Tafsir Al-Quran untuk menyiapkan generasi mendatang yang lebih baik, utamanya bukan hanya sekedar mengenal ilmu secara umum, maka dikuatkan dengan IT tersebut, Islam terpadu, maka berkombinasi dengan kaidah bacaan ataupun juga mata pelajaran agama, kita format lebih banyak ataupun lebih intensif lagi. Baik, luar biasa ini. Kalau tadi kita sekilas sudah dapatkan gambaran dari SD IT MTA Mojegedang ya Ustadz ya, yang tentunya pembelajarannya sudah
dipadukan dengan Islam terpadu tadi, Betul. yang tentu akan meningkatkan kualitas dari sekolahan tersebut. Ya, insya Allah. Kalau kita ya yang ingin tahu lokasi detailnya ada di alamat mana ini Ustaz? Tepatnya di Munggur. Munggur itu bagian baratnya Mojokedang. Jadi wilayah sebelah barat yang di situ tepatnya di RT 8 RW 4. Iya. Itu kalau dikondisikan biografis itu berada di antara Rumah Sakit Abu Ja'far dan Kelurahan Munggur. Berarti lokasinya strategis ya. Insya Allah ya agak masuk ke dalam. Iya. Agak masuk di jalan yang lebih ke dalam. Iya. Tetapi kalau para pemirsa ingin datang, nanti juga sudah ada plakatnya ya Ustaz ya. Insya Allah. Dan tadi ada pandangan udara dari sekolahan tersebut ternyata sudah memiliki view yang berbeda dibandingkan bangunan yang lainnya. Sehingga nanti para pemirsa yang ingin melihat-lihat dulu bisa langsung terdapat gambarannya ya sekolahannya itu Ustaz. Baik, di sekolahan SDIT MTA Mojokedang tentu punya visi dan misi yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan program-programnya ya Ustaz ya. Kalau dari sekolahan SDIT MTA Mojokedang sendiri apa visi dan misinya? Terkait dengan visi terwujudnya tamatan yang memiliki karakter, akhlak mulia, cerdas dan berprestasi yang berdasarkan syariat Islam yang benar dan akidah yang lurus. Maka terkait dengan background visi tersebut kita menguatkan misi yang di situ untuk membina karakter anak yang sejak dini. Itu betul-betul kita latih, kita pembiasaan. Tadi sifat sekolahan itu hakikatnya adalah membiasakan, baik terkait dengan adab, baik terkait dengan tata cara kita manusiawi, sopan santun kepada siapapun. Maka disitulah untuk pembiasaan itu harus betul dikuatkan juga terkait dengan pembinaan, pembimbingan secara intensif yang di situ untuk menguatkan ya kaidah agama anak sejak dini. Dia harus dibina bagaimana dia mengenal Islam, akidah yang lurus, yang di situ betul-betul menguatkan dirinya sejak kecil sudah betul-betul dimaksimalkan. Dikuatkan juga dengan proses pembelajaran yang di situ betul-betul harus kita maksimalkan dalam rangka pembelajaran yang efektif, yang betul-betul memaksimalkan kondisi anak yang komprehensif, dan juga di situ kita optimalkan motivasi baik dari guru ataupun terkait dengan kondisi anak itu betul-betul dikelola dengan menyenangkan. Karena sifat SDIT MTA di Mojokedang itu full day school, pulangnya sore hari. Maka pulang sore hari itu kalau tidak kombinasi dengan kualitas guru yang betul-betul memaksimalkan dalam pembelajaran inovatif, maka ya mungkin membosankan. Maka dari program-program yang dikelola dari sekolah ya sifatnya kita buat anak-anak tersebut nyaman dalam belajarnya, tapi betul-betul bisa maksimal. Kapan waktunya dia belajar ya betul-betul bisa memaksimalkan belajar dengan baik. Kapan waktunya dia bermain, dia juga bermain tetap terkontrol dengan baik sesuai dengan kondisi situasi kemampuan anak dalam permainan tersebut. Jangan sampai apa yang dia perbuat, dia lakukan itu mencederai dirinya sendiri ataupun mengganggu ataupun bisa mencelakai orang lain. Karena terkontrol tersebut insya Allah kita saling menjaga. Dalam hal ibadah juga sama, waktu ibadah harus betul-betul dikelola, dimaksimalkan, tetap khusyuk, tetap maksimal dengan baik. Baik, berarti memang untuk fokus utamanya adalah membentuk akhlak mulia melalui pembiasaan dan pembinaan tadi ya Ustaz ya, dan dirancang dengan berbagai program. Untuk contoh kegiatan konkret ya Ustaz ya, dari program-program unggulan untuk menyukseskan visi misi dari sekolah tersebut apa Ustaz? Terkait dengan program yang insya Allah kita lakukan dalam hal memaksimalkan kemampuan anak, utamanya program unggulannya ada di SDIT MTA Mojokedang, ada tahsin yang di situ kita kuatkan sejak awal dengan percepatan membaca Al-Quran. Dikuatkan juga setelah dia maksimal, nanti terkait dengan tahfidnya dia juga nanti akan lebih maksimal lagi. Yang saat ini memang kita optimalkan secara intensif itu adalah pengelolaan percepatan membaca Al-Quran. Jadi percepatan membaca Al-Quran itu sebagai fondasi anak untuk bisa memaksimalkan kualitas untuk tahfidnya. Bagaimana dia untuk menambah ataupun dia untuk mengulang sendiri murojaah di rumah.
sehingga dengan dia mampu untuk membaca mandiri, itu target di SDT MTA Mojogedang. Harapan kami dan ikhtiar yang kita lakukan adalah kelas 4 itu sudah mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Dan insya Allah dikuatkan di situ ada tahsinnya. Tadi sekali kita belajar mengenalkan makhrajnya, mengenalkan tajwidnya yang di situ agar terbiasa. Walaupun dia sifatnya masih anak kecil, alhamdulillah dengan metode Ali yang kita terapkan itu tanpa anak mengenal hukum bacaan, tapi bagaimana tata cara dia mengucapkan, insya Allah kita biasakan. Oke, baik, ini menarik. Bagi untuk salah satu program unggulan yang ada di SD TMTA Mojogedang adalah percepatan untuk membaca Al-Qur'annya ya Ustadz ya. Dan tentu di sisi lain kita harus sadar di SD ini masih banyak anak yang tentunya pola pembelajarannya harus lebih menyenangkan. Yang biasanya dilakukan oleh guru dan karyawan untuk melakukan dan menyukseskan program percepatan Al-Qur'an ini seperti apa? Ya, yang kita lakukan yang untuk mengoptimalkan tersebut sifatnya kita adalah mengkondisikan kualitas ataupun kemampuan anak-anak terlebih dahulu. Tadi seperti tes di awal untuk pemetaan kondisi anak seperti apa kemampuannya. Setelah itu kita bagi per halakoh. Oh, ada halakoh-halakoh ya? Halakoh itu ya maksimal 15 anak. Jadi satu ustadz ustadzah mengampu 15 anak terkondisi dalam suatu tempat sesuai dengan kemampuan ustadzah ataupun ustadz yang mengampu tersebut mau duduk di mana. Itu kita berikan waktu yang longgar selama 1,5 jam waktu yang kita kelola setiap hari Senin sampai Jumat. Itu kita maksimalkan di situ untuk betul-betul kemampuan anak dan ustadzah yang di situ kita optimalkan hingga ustadzah bisa mengenal, memahami kondisi anak, bagaimana cara dia menerapkan. Hingga dari metode Ali yang kita lakukan itu betul-betul ya, pengulangan dilakukan dengan sangat enjoy, nyaman sehingga anak tidak terlalu terbebani ketika dia mengucapkan ataupun dia untuk melafalkan bacaan yang harus dibacanya. Dan apresiasi sebagai ustadz terkait dengan bacaan anak itu memang anak itu suka untuk istilahnya motivasinya ibaratnya dia membaca, kita beri apresiasi dengan ucapan barakallahu fiik, bagus, benar dan sebagainya, itu untuk mengoptimalkan apa yang dia ucapkan ternyata benar. Ketika ada kesalahan dia nanti dilafatkan untuk ustadzah untuk dibenarkan selama 3 kali ucapan, insya Allah nanti akan menguatkan lagi untuk bacaan berikutnya. Berarti untuk pendidiknya semua guru dan karyawan yang ada di SD TMTA Mojogedang ya Ustadz ya, untuk program percepatan ini. Iya, jadi guru karyawan kami sejumlah 19 orang, itu termasuk kami sendiri. Saya ikut turun untuk membantu di percepatan di situ dalam rangka untuk memaksimalkan. Jadi sebelum kami menerima menghadapi hal-hal tersebut, otomatis kita sendiri guru karyawan itu mendapatkan pelajaran ataupun kita setiap waktu juga ada evaluasi dan juga untuk memaksimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk kita musyawarahkan bersama solusi yang akan kita lakukan. Kan kadang ya nama sifat anak itu ada yang mungkin aktifnya luar biasa, perlu pengontrolan secara khusus, maka ya insya Allah dari tim yang ada nanti bisa membantu untuk menguatkan anak tersebut bisa optimal. Setiap hari dia betul-betul bisa duduk sejenak untuk penguatan percepatan tersebut. Berarti pembinanya, guru dan karyawan ini juga sudah mendapatkan ilmu terkait dengan penguasaan tahsinnya yang lebih baik. Dan bahkan setiap pekannya atau mungkin ada waktu tertentu ada murojaah setiap guru dan karyawan itu ya Ustadz ya. Insya Allah untuk memaksimalkan di situ terkait dengan permasalahan juga, insya Allah juga dibahas. Ini kan menarik juga Ustadz, dalam tingkat sekolah dasar tentu setiap anak punya karakter tersendiri. Bahkan ketika masuk tadi sudah ada asesmen dengan kualitas yang berbeda-beda. Ada yang mungkin membaca Al-Qur'annya sudah lumayan bagus nih, ada yang masih butuh proses. Nah, ketika itu terjadi ada pengelompokan tadi. Lantas apakah ada pembedaan cara untuk menyamakan ya Ustadz ya ini kualitasnya, atau bisa dibilang nanti ada target tertentu yang harus minimal siswa ini dapatkan dalam tes ini? Minimal satu komunitas halakoh tersebut levelnya sama, kemampuan kondisi anaknya sama, sehingga ketika dia berhadapan dengan teman-temannya yang mungkin selevel, dia itu nggak terlalu down banget ataupun dia tidak merasa minder ya.
kesombongannya terbangkitkan karena ya semua sama ketika duduk bersama. Tapi kalau dia levelnya mungkin satunya sudah lancar, itu kan kadang jiwa manusiawi itu meremehkan anak yang mungkin kayak gitu masih anak kecil juga ya Ustaz ya. Juga dia mengeledek dan teman. Tapi insya Allah dengan kondisi selevel tersebut kita bagi terkait dengan tingkatan. Ada level bacaan di metode Alil level 1 itu untuk dasar pengenalan huruf ataupun juga makhraj yang dimaksimalkan di situ. Untuk level 2-nya untuk memaksimalkan untuk hukum-hukum bacaan yang dikuatkan dengan maksimal. Oke. Pernah tidak ada kasus ini ya, mungkin siswa dari SD ITM Mojokedang ini belum bisa membaca Al-Quran ya Ustaz? Bisa dibilang nol lah gitu ya. Lantas ketika dengan metode tersebut akhirnya bisa sukses dan lancar membaca Al-Qurannya. Ya insya Allah, bahkan saya sendiri juga menangani. Oh gitu. Jadi bagian kami itu memang anak itu ya memang ada keterlambatan. Tapi ya bismillah, yang nama anak itu kuncinya adalah pembiasaan. Baik di sekolah dia lakukan kurang lebih 1,5 jam tadi yang waktu kita luangkan untuk memaksimalkan percepatan. Di rumah juga kami mohon bimbingan kepada orang tua, mengontrol dan juga menyemak bacaan yang sudah dibaca di sekolah. Jadi istilahnya seperti murojaah. Jadi bacaan percepatan tersebut sekolah yang ibaratnya di halaman 15 ya baca, nanti di rumah harus diulang lagi. Maka disitulah untuk menguatkan anak untuk bisa maksimal dalam memahami, menghafal bacaan yang dia lakukan. Besok ketika dia bertemu lagi dengan ustadz-ustadznya, diulang lagi materi di yang kemarin, berarti halaman 15, setelah lancar baru masuk ke halaman berikutnya. Jadi tetap mengulang materi kemarin. Maka disitulah pembiasaan yang dilakukan di sekolah tanpa dikuatkan di rumah ya nanti juga belum maksimal. Maka disinilah kerjasama sekolah dan orang tua itu betul-betul kami harapkan. Jadi sekalipun itu untuk pembinaan akhlak itu SDT MTA Mojokedang itu nggak akan bisa kita hanya membiasakan di sekolah, sedangkan di rumah mungkin juga tidak dikuatkan dengan ya adab-adab yang dilakukan di keluarga. Maka terkait belajar, terkait dengan pembiasaan itu baik di sekolah ataupun di rumah, dimanapun tempat berada, tetap pengawasan dan bimbingan dari orang tua dan guru tetap kita harapkan. Baik, berarti semua harus ikut berperan ya Ustaz ya, bukan hanya guru di sekolah, tetapi peran orang tua itu juga sangat penting. Takutnya nanti malah terkontaminasi gitu. Baik, kalau 1,5 jam ya Ustaz ya untuk program tahsinnya ini, biasanya dilakukan di jam berapa Ustaz? Kita maksimalkan di jam pagi, itu di jam baru 7. masuk itu langsung ada program tahsin. Mengapa dipilih waktu Ustaz? Karena waktu pagi itu memang waktu yang fresh sekali untuk anak dan juga untuk membiasakan bangun tidur atau kita aktivitas pagi sebelum rutin pembelajaran umum, kita kuatkan di situ untuk materi-materi diniyah agama, baik itu halakoh tadi yang kita lakukan, setelah itu terkait dengan mentoring, hadis, doa, dilanjutkan juga untuk sholat duhanya. Jadi memang waktu pagi itu waktu-waktu untuk dioptimalkan pengenalan dia untuk tauhid, untuk agama, dan dia mengenal agamanya lebih fresh. Berarti nanti ada pemangkasan waktu jam belajar terkait dengan bidang akademiknya tidak Ustaz? Insya Allah tidak, karena kita pulangnya anak itu kan ya lebih siang dibanding sekolah-sekolah pada umumnya. Kalau sekolah umum pada umumnya itu jam 12 kemungkinan sudah banyak yang pulang, tapi di kita itu jam 14, jam 2. Jam 2 siang itu secara normal, tidak ada jam tambahan. Kalau ada jam tambahan ekstra dan sebagainya ya bisa sampai jam 3:30 pada sholat asar baru pulang. Oke. Baik, untuk menyukseskan program-program tersebut tentu harus ada fasilitas-fasilitas yang terbaik ya Ustaz ya untuk siswa-siswinya. Jangan dijawab dulu ya Ustaz, nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk saudaraku, baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih bersama dalam acara edukasi. Di kesempatan sore hari ini, kita masih bersama dengan Ustadz Guri Iswanto, selaku Kepala SDIT MTA Mojokedang. Untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau melalui line telepon di 0271 679
3.000. Ustadz, kita lanjutkan ya perbincangan kita hari ini. Dan tadi sempat saya tanya terkait dengan fasilitas Ustadz untuk mendukung dan menyukseskan program-program yang ada di SDIT MTA Mojogedang. Apalagi ditambah dengan jam belajarnya yang lebih panjang dibandingkan sekolahan lain, sehingga tentu harus ada fasilitas yang mensupport itu semua. Apa saja yang disiapkan, Ustaz? Terkait dengan fasilitas utamanya di gedung, ya alhamdulillah di SDIT MTA Mojogedang, walaupun kita masih sekolah yang baru berdiri 4 tahun, tapi gedung sudah terbangunkan secara megah 3 lantai, wow. dengan fasilitas kelas itu 12 kelas. Sudah 12 kelas? Alhamdulillah sudah dibuatkan, dan di situ untuk masjid juga 2 lantai, dan halaman yang nyaman. Di situ juga disiapkan gedung, tempat teater yang bisa untuk pertunjukan anak-anak tanpa ada panggung yang dibuat. Jadi kita sudah tersarana tempat untuk teater di situ, ya penampilan anak-anak tinggal melihat di kanan kiri ataupun depannya untuk memaksimalkan di situ. Artinya aktivitas anak tersalurkan, bakat-bakat yang dia keluarkan dengan bentuk life skill, utamanya di situ untuk melatih kemandirian, baik dari segi kemandirian pakai sepatu, pakai baju sendiri, aktivitas mandi ataupun terkait dengan BAK tempat toilet mandiri. Itu yang utama. Terkait dengan kemampuan-kemampuan berikutnya ya kita optimalkan, dan di situ untuk memacu, menguatkan karakter anak bisa menjadi lebih baik. Baik, berarti nanti akan ada fasilitas yang bisa mendukung berbagai kegiatan yang ada di sekolahan. Apalagi ditambah di SDIT MTA Mojogedang sudah kurikulum merdeka ya Ustadz ya. Kan beberapa fokus pembelajarannya ada di soft skill, kemudian karakter, fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel. Tentu itu membutuhkan banyak fasilitas yang harus jalan. Dan untuk menerapkan itu semua, bagaimana dari SDIT MTA Mojogedang menjawab tantangan utamanya hal kurikulum merdeka, Ustaz? Ya, insya Allah terkait dengan kurikulum merdeka, kita terus berpacu mengoptimalkan apa yang ada di situ adalah kualitas gurunya. Betul-betul sudah mendapatkan bimbingan yang terbaik, yang tinggal pelaksanaan, melihat situasi kondisi terkait dengan kondisi anak yang beragam tadi harus bisa dioptimalkan agar betul-betul pembelajaran yang inovatif, yang betul-betul memaksimalkan kondisi anak, baik itu kemampuan anak yang berbeda-beda tetap tersalurkan untuk pemberian penyampaian. Apalagi kita di SDIT MTA Mojogedang itu bukan hanya sekedar menyampaikan. Dari apa yang kita lakukan, selain kita sampaikan, tetap kita ada pembinaan, pembimbingan di situ hingga kita betul-betul ya dengan penuh kasih sayang. Yang namanya anak di usia itu butuh sentuhan, butuh memotivasi. Ada anak kan nyumbutnya berbeda, mungkin kurang nyaman, terus ya ada perasaan yang kurang baik dengan temannya dan sebagainya, maka dari kemampuan guru itu betul-betul bisa mengondisikan situasi seperti itu sehingga pembelajaran bisa aktif kembali. Sehingga terkait dengan P5 dan sebagainya, insya Allah semua anak ikut andil secara optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berarti setiap guru diberikan kebebasan ya Ustaz untuk memberikan metode cara pembelajaran yang sesuai dengan siswanya masing-masing. Iya, memang itu suatu mengkarakterkan anak atau kita memuliakan anak. Jadi situlah sebagai peran guru ketika dia menyampaikan apapun mata pelajaran yang tersampaikan di situ, kualitas pendidikan di situ harus betul-betul bisa memberikan yang terbaik untuk pembelajaran di kelas ataupun kemampuan anak tersebut. Jika memaksimalkan terkait dengan metode-metode yang dilakukan oleh guru dengan berbagai variasi ataupun juga alat peraga yang dibutuhkan, proyektor ataupun dengan sarana pendukung lainnya, maka dari sekolah berusaha untuk optimalisasi di situ bisa dijalankan dengan baik. Baik, ini kan nanti juga bisa menambah semangat dan menambah mood tadi ya saya dari siswanya. Apalagi dengan jumlah waktu yang lebih panjang dibandingkan rekan-rekannya, tentu butuh berbagai ragam metode pembelajaran yang menarik siswa. Masuk ice breaking itu ya harus kita optimalkan ya namanya untuk membangkitkan motivasi semangat anak. Yel-yel yang dia buatkan di setiap kelas itu menjadikan ya memaksimalkan dirinya untuk terus optimal. Untuk kegiatan non akademik apa saja yang ada di SDIT MTA Mojogedang? Non akademik yang kita terapkan utamanya terkait dengan pembinaan di ekstra
baik di situ untuk penguatan tahfidz ataupun ekstra, namanya anak suka aktivitas tadi kita salurkan untuk di tapak suci. Terkait dengan bahasa Inggris itu memang optimalisasi ya ucapan anak terkait dengan pengondisian, karena situasi dan kondisi anak ya mungkin beragam, dia bukan bahasa ibu tapi kalau sudah terbiasa ya menyalurkan bakatnya di situ ya insya Allah dia akan ikut memaksimalkan juga. Terus kita juga di program percepatan membaca Quran tadi ya tetap kita salurkan dengan membaca metode Ali, maka itu harus diintensifkan. Ada anak yang mungkin berbakat atau memang ada kekurangan. Jadi terkait dengan ekstra tersebut ya ada satu sisi anak yang terpacu pengen itu sesuai dengan kemampuannya, yang dia ada bakat di situ. Ada juga yang satu sisi memang dia butuh bimbingan. Dalam artian orang tuanya mengharapkan ini anak saya biar nanti bacaan percepatan membacakannya lebih baik, maka dia diikutkan. Maka di kelas-kelas tersebut ya kita optimalkan ini kelas yang bisa sesuai dengan bakat anak yang kita salurkan agar bacaan Quran baik dan peningkatan tahfidnya juga semakin lebih baik. Dan maka disusul dari percepatan tersebut kita optimalkan untuk salur ke tahfidnya. Tadi ada progres peningkatan setiap pekannya. Berarti setiap siswa wajib memilih minimal satu untuk program ekstra akademiknya. Ekstra secara wajib itu adalah pramuka. Dan yang tersalurkan tadi memang sesuai dengan kondisi anak, kemauan anak dan juga kemauan orang tua. Karena ada orang tua yang mengharapkan ya mungkin anaknya bakat di olahraga, suka aktivitasnya luar biasa, tapi karena orang tuanya mengharapkan di program yang lain, mungkin bahasa Inggris ataupun terkait dengan di percepatan membaca Al-Quran ataupun tahfidz, kadang disitulah peran dari guru agar mood anak tadi, soalnya so pengennya itu ya, tapi ya dia betul-betul bisa mengondisikan, maka peran ustadz-ustadzah yang mengampu di program ekstrakurikuler tersebut betul-betul bisa mengondisikan dengan baik. Kalau di bidang akademiknya kita sudah tidak ragu dengan kualitas para pengajarnya ya Ustadz ya. Untuk di ekstranya sendiri bagaimana? Apakah sudah terverifikasi, sudah punya kualitas masing-masing sesuai bidang bakat yang dikembangkan? Ya insya Allah terkait dengan ekstra itu andai kata di guru kami tidak ada kemampuan, dalam artian kan kita ya tidak semuanya guru itu mau memiliki kemampuan, ya maka kita tarikan untuk kerjasama dengan yang lain, mungkin di TSL kita tarikan guru-guru penguatan yang itu betul-betul untuk punya basic ke depan bisa menjadikan prestasi yang terbaik. Oke, ngomong-ngomong soal prestasi ini, Ustadz, setiap sekolah kan tentu akan dipandang kesuksesannya salah satu indikatornya lewat prestasi. Di SD TMTA Mojokedang baru tahun keempat, bagaimana Ustadz prestasinya ini? Ya, alhamdulillah terkait dengan prestasi sini adalah suatu bonus. Bonus dari apa yang kita ikhtiarkan, kita perjuangkan untuk betul-betul mengoptimalkan. Ya, alhamdulillah. Sejak berdiri kita 2021 di tahun kedua 2022 kita sudah berikhtiar mengikutkan anak kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan MAPSI, kegiatan yang di situ awalnya ya berpartisipasi mengoptimalkan kemampuan hafalannya, kemampuan bacaan Qur'annya, maka disitulah kita ikutkan. Tapi Masya Allah, Allah berikan bonus situ sebagai pemacu kami guru karyawan untuk betul-betul mengoptimalkan. Di tahun kedua dia kelas 2, alhamdulillah bisa mendapatkan juara sekalipun 3. Terus di tahun berikutnya, tahun ketiga, alhamdulillah kita bisa menambah lagi untuk kejuaraan-kejuaraan yang di situ betul-betul hifdzil Quran atau hafalan Quran itu betul-betul memacu untuk yang terbaik. Yang kemarin juara 3 bisa naik lagi ke depan, bisa lebih baik. Berarti memang terkait dengan kejuaraan-kejuaraan yang alhamdulillah tertampil terpampang di situ, itu ya suatu bonus yang dianugerahkan Allah berkat ikhtiar kita dan doa restu dari pemirsa ataupun Bapak Ibu wali murid. Karena kuncinya prestasi itu memang pembiasaan yang betul-betul dilakukan secara intensif, pembinaan yang terbaik di rumah ataupun di lingkungan keluarga. Itu tetap anak-anak dia tetap melaksanakan aktivitasnya, jangan sampai dia sekolah di SD TMTA Mojokedang terus tidak mau TPA, enggak, tetap itu untuk melatih kemampuan kemandirian dan juga ya namanya mental anak, dia ikut
di mana-mana kegiatan, insya Allah itu nanti akan menjadikan pemacu di tempat kami. Maka ada hifdzul Quran sampai dengan cerita Islami yang itu betul-betul ya anak itu betul-betul mengarakterkan namanya mimik wajah. Cerita Islami kan betul-betul menceritakan dengan mimik. Tapi ya insya Allah semuanya itu atas bimbingan dan perjuangan yang terbaik dari ustadz-ustadzah yang membimbing dan juga orang tua juga. Karena pembiasaan yang dilakukan di sekolah tadi, pembinaan, di rumah juga orang tua mendukung, sehingga betul-betul Allah berikan bonus terkait dari prestasi. Baik, luar biasa. Baru tahun keempat tapi sudah berbagai perlombaan diikuti dan alhamdulillah mendapatkan bonus kejuaraan ya, dan mendapat juara. Bahkan kalau para juara-juara itu biasanya kalau di tingkat kecamatan nanti bisa langsung maju ke tingkat kabupaten gitu ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, terbaru tahun 2024 ini kemarin Hifdzul Quran putri kita yang tadi sudah runtut sudah 3 tahun berjalan di tingkat kabupaten menyabet juara 2. Oh, luar biasa. Padahal baru kelas 4 sekarang. Baru kelas 4 ini. Oh, tentu saingannya di kelas 5 dan 6 itu ya. Bahkan kelas 6 juga tadi. Oh, gitu. Yang terkait dengan pembelajaran di Hifdzul Quran itu memang luar biasa. Adrenalin untuk anak itu kalau sudah dia punya mental, walaupun dia kemampuannya mungkin ya masih terbata-bata dalam artian belum maksimal, tapi mentalnya itu sudah mendukung, belajarnya kualitas di rumah dan di sekolah bagus, maka bertemu dengan juri itu ya hal biasa, tapi ya nyaman saja, sehingga apapun yang dipertanyakan, utamanya mungkin sambung ayat dan sebagainya, dia mudah untuk melakukan. Dan terkait dengan prestasi ini kan sependek pengetahuan saya ya Ustadz, dia kan akan menjadi salah satu tolak ukur kualitas dan akreditasi dari sekolahan itu sendiri. Apalagi dengan sekarang sudah tidak adanya ujian nasional, maka berbagai kegiatan dan termasuk prestasi sekolah ini akan yang menjadi tolak ukur. Otomatis ini adalah tantangan juga sebagai guru dan karyawan ya Ustadz ya. Bukan hanya membimbing semata-mata membimbing, tetapi benar-benar membimbing semaksimalnya untuk menjadikan kualitas sekolahnya juga semakin baik gitu. Baik, untuk tahun 2024 ini ya Ustadz ya, tentu ke depan sebentar lagi sudah masuk ke 2025 yang para wali siswa ini yang saat ini di taman kanak-kanak tentu harus mempersiapkan diri untuk menyekolahkan anaknya. Kalau di SDITA MTA Mojogedang sendiri sudah membuka kesempatan untuk atau belum Ustadz untuk para wali siswa yang ingin mendaftar? Ya, bismillah, terkait dengan pengkondisian tersebut memang yang namanya secara umum secara kedinasan itu masih di bulan Juli bulannya tersebut di tahun 2025 masih lama. Tapi ya banyak juga wali murid itu yang awalnya pengen melihat aktivitas anak-anak, biasanya anak pulang sekolah TK itu mampir dulu, maka dia bisa melihat kondisi di tempat kami, dan karena itu tadi merasa dirinya tersentuh dan akhirnya menitipkan juga putra-putrinya yang saat ini ya kita gambarkan sebagai nitip, bahasa kerennya inden. Mengindenkan pokoknya anak saya ke depan di tahun 2025 nanti kita siap untuk menyekolahkan di tempat. Berarti mulai sekarang sudah bisa inden ya Ustadz ya? Ya insya Allah dengan nanti menghubungi kepada sekolahan, yang utama berkunjung dulu. Melihat berkunjung, melihat, mengenal, jadi nanti akan menjadikan pemicu kita betul-betul untuk yang terbaik agar menyekolahkan untuk buah hatinya yang diidam-idamkan. Orang tua itu betul-betul yakin kita yang diberi amanah ya betul-betul akan berjuang menjalankan amanah tersebut. Kepercayaan dari Bapak Ibu wali murid itu betul-betul menjadi konsekuensi kami untuk menjalankan amanah yang terbaik juga. Kira-kira tahun besok membuka kuota berapa Ustadz? Ya, sesuai dengan kondisi di sarana prasarana kami, karena tadi 12, maka kita optimalkan di 2 kelas. Insya Allah 2 kelas tersebut jumlahnya 56, dengan setiap rombel, setiap kelasnya itu 28. Berarti harus siap-siap ini ya untuk wali santri siswa untuk segera mendaftarkan, apalagi dengan berbagai program dan paparan fasilitas tadi dari Ustadz Guri, semoga bisa menambah keyakinan wali santri untuk mendaftarkan di sana. Nah, barangkali
berkas apa saja atau mungkin persyaratan ya Ustaz ya tentu yang harus disiapkan nantinya untuk kita wali siswa yang ingin menyekolahkan anaknya di SD ITMTA Mojogedang. Ya, namanya masih program inden. Inden itu boleh terkait dengan itu biasanya orang tua menitipkan akte, fotokopi akte kelahiran. Oh, Jadi untuk menitipkan nomor akte kelahiran dan juga nomor HP yang bisa dihubungi. Ketika nanti tiba waktunya kita akan menghubungi wali santri, wali murid untuk nanti bisa menindaklanjuti apa yang sudah jadi keyakinan di awal. Kita konfirmasi ulang, siap apa enggak? Nah, siap ya, oke, kita nanti memanggil untuk bisa hadir dan kita melakukan ya ibaratnya wawancara dan juga observasi pada putra-putrinya. tidak ada syarat terkait dengan kemampuan anak Ustaz? Mungkin kemampuan membaca, menulis, atau mungkin baca Al-Quran seperti itu? Enggak ada. Jadi istilah di kami untuk kemampuan disiplin yang dilakukan di dunia pendidikan utamanya di TK itu memang kemampuan menulis secara umum ataupun membaca Iqra itu memang belum. Maka di kami yang berikhtiar. Berarti apapun kondisinya yang penting usianya sudah masuk dulu 6 tahun per di bulan Juli 2025 itu usianya sudah genap 6 tahun. Maka disitulah usia yang mulai matang untuk kita kelola untuk kedepannya bisa lebih mandiri dan dia maksimal untuk belajar juga. Kenyamanannya di situ. Yang penting anak nyaman, orang tua mendukung juga nyaman. Berarti tidak ada syarat khusus utamanya untuk kemampuan anak ya Ustaz ya? Insya Allah yang kami akan berjuang untuk membimbing mereka untuk menjadi lebih baik. Dengan tugas ini diemban oleh guru di sekolah dan orang tua di rumah Iya, gitu insya ya Allah Ustaz? itu jadi kerjasama, nggak ada. Kalau orang Jawa itu pasrah bungkuan, nggak ada. Kita tetap membangun kepercayaan itu dengan berjuang bersama wali murid untuk betul-betul saling bekerja sama, baik apa yang kita lakukan di sekolahan, kita optimalkan bisa berjalan di rumah. Begitu pula permasalahan yang ada di rumah, mungkin anak malas untuk sholat ataupun dia aktivitasnya belajar susah, nanti mohon diinformasikan pada guru-guru kami agar di situ ada pembinaan minimal apa yang dikeluhkan orang tua itu guru-guru kami itu bisa memahami sehingga kita untuk membina ataupun menasihati anak itu pas sesuai dengan apa yang dipermasalahkan di rumah orang tuanya. Berarti ini hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa ini cukup bagus ya Ustaz Ya, ya? insya Allah itu yang kita bangun untuk betul-betul komunikatif bisa maksimal permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ibarat permasalahan yang terjadi di sekolah, mungkin ya namanya anak bermain terus dia terjatuh, terluka. Maka kita sebagai guru juga menginformasikan, sampaikan pada orang tua sebelum dia menjemput bahwa putrinya tadi, anak putra-putrinya tadi jatuh dan dia terluka, nanti mohon di rumah tetap ya maksimalkan untuk anak kan biasanya ya itu tadi daripada orang tua nanti taunya itu kalau sudah anaknya terluka dia cerita lebih baik kita informasikan yang di situ untuk membangun keyakinan kemantapan bahwasanya di sekolah itu sudah ditangani dan betul-betul di rumah ya tetap diawasi, dijaga aktivitasnya. Baik, luar biasa. Sebenarnya saya ingin ngobrol banyak terkait dengan SD ITMTA Mojogedang, namun karena durasi, terakhir barangkali ada pesan dari Ustadz Kuri selaku Kepala Sekolah dari SD ITMTA Mojogedang untuk para pemirsa. Silakan. Bapak Ibu pemirsa MTA TV yang dimuliakan Allah, SD ITMTA Mojogedang sifatnya kita dari Yayasan Majelis Tabrakan akan berjuang berikhtiar untuk menyiapkan generasi-generasi kita mendatang yang insya Allah lebih baik dalam ukuran kemampuan secara umum ataupun terkait dengan diniyah ilmu agama. Maka kemampuan umum dan ilmu agama tersebut harus betul-betul dikelola dengan baik dalam artian di sekolah dilakukan, dibiasakan, di rumah juga dilakukan. Maka kebersamaan orang tua dalam rangka membimbing putra-putrinya sekalipun tidak disekolahkan di SD ITMTA Mojogedang itu menjadi aset yang terbaik. Maka kerjasama antara sekolah dan orang tua yang terbangun dengan baik itu akan melahirkan keyakinan kemantapan apa yang kita mohonkan pada Allah, cita-cita putra-putri kita menjadi anak yang soleh-soleh dan bermanfaat di kemudian hari, bermanfaat untuk keluarganya, untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Betul-betul itu akan menjadikan motivasi, semangat untuk buah hati kita, anak-anak kita semuanya menjadi yang terbaik. Yang utama di SD ITMTA Mojogedang berjuang
betul-betul karena Allah, dan kita mengharapkan kerjasama di situ agar terjalin komunikasi untuk membina, memaksimalkan buah hati putra-putri Bapak Ibu, kepercayaan yang dititipkan di sekolah kami betul-betul menjadi amanah yang terbaik kami sebagai guru karyawan SDIT MTA Mojokedang. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Guri untuk kedatangannya hari ini. Semoga lancar dan sukses terus untuk SDIT MTA Mojokedang. Salam untuk guru dan karyawan yang ada di sana ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.